Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel Catplay, channel yang sudah 10 bulan kira-kira tidak memposting video. Ini akan saya lanjutkan lagi. Dan kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang 3D modeling Honda Fitri. Nah, Honda Fitri ini sebagai informasi sebelumnya belum pernah dimunculkan dalam bentuk full body ya, karena baru sekarang saja. Nah, namun kita akan lanjutkan dari model dulu yang hanya tampil di media itu sebatas rangka, mesin, ban ya, dan shockbreaker. Dari model sebelumnya ini akan kita revisi karena ada beberapa yang menurut saya itu masih kurang bagus di bagian kepala, terus bentuk knalpot, dan ada beberapa bagian yang kurang bersih. Nah, langsung saja, ini adalah model perubahannya kira-kira seperti ini. Jadi bagian bodi bawah kita hilangkan, terus knalpot kita taruh di buritan juga kita perbesar, dan yang lebih utama sih bagian kepala ya, kita lebih gahar lagi dibanding dengan yang lama karena terlihat lebih kecil dan sepertinya kurang pantas dengan tenaga motornya. Kira-kira seperti ini. Langsung kita mulai. Ini model yang sebelumnya udah pernah kita buat, dan setelah dibuka kita langsung saja bagian buritan coba kita potong ya, dan bagian knalpot bawah agak terlalu panjang ke belakang, seperti kurang pantas karena bagian depannya itu agak kurang berisi, jadi bagian belakangnya kita potong. Kemudian bagian kepala juga kita hapus, akan kita ganti dengan yang lebih garang. Kita coba model dengan yang lebih lurus dulu. Nah, untuk memposisikan dengan profil bodi sampingnya. Oke, kita sketch dulu, kemudian kita paskan. Nah, jika kira-kira sudah oke, baru kita boss extrude dan kemudian kita mid plane. Kita kasih ketebalan 400. Oke. Sebagai informasi, ini tidak menggunakan surface dulu karena menurut saya untuk mengkonsep lebih cepat menggunakan solid body dibanding dengan surface dulu ya. Nanti untuk terakhir surface kita lakukan untuk penyempurnaan saja. Nah, kemudian setelah bentuk kotak sudah kita buat, kemudian kita mulai dengan pemfiletan supaya terlihat profil dari kepala motor. Nah, kemudian setelah bagian depan kita fillet, kita coba pakai opsi fillet yang kedua. Nah, opsi fillet ini untuk mengetahui posisi kacanya ya, bagusnya ada di mana. Nah, kita coba fillet. Kemudian kita kasih jalur udara, kita samakan dengan model seperti lampu Honda CBR, karena menurut saya sih itu model yang paling bagus ya, langsungnya sederhana tapi tidak banyak bentuk atau profil yang menurut saya kurang bagus. Ini sudah bagus menurut saya. Nanti kita lanjutkan aja dari model CBR. Nah, kemudian kita coba extrude. Setelah itu kita kasih fillet di bagian bentuk kotak tadi. Ini tujuannya adalah untuk sebagai space dari stang supaya dia bisa leluasa untuk membelok ya. Nah, kemudian kita isolate, kita ke bawahin lagi bodinya supaya lebih gahar lagi. Nah, cuman ada kurang bagus ya karena bentuknya masih lurus. Kita coba cutting, kita bikin plan baru, kita membuat cuttingnya dengan 3D sketch. Kita buat 3 titik. Nah, kemudian kita close dulu, kita coba bikin geometry plan dulu di bagian yang tadi kita buat sketch.
kemudian kita bikin sketch plan dari situ, kita bentuk bulat untuk meng-cut dari bagian body head. Nah setelah kita cut, kita cek lagi apakah kira-kira sudah sesuai atau belum. Kita lihat dari posisi isometrik, kalau udah oke baru kita mirror, kemudian kita fillet lagi, kemudian kita fillet bagian yang masih berbentuk garis. Nah setelah berbentuk aerodinamis, selanjutnya kita buat bagian profil di kaca depan. Nah kita lakukan dulu proses pemotongan pada bagian kepala. Namun sebelumnya ini kita potong dulu karena terlalu menonjol ke depan, supaya lebih lancip lagi ya. Kita coba lihat, dan sepertinya sih lebih bagus setelah kita potong bagian sudutnya, lebih aerodinamis juga. Nah kemudian kita buat lagi sketch plan 3D untuk membuat geometry plan. Kita buat geometry plan menggunakan sketch yang tadi, kemudian kita sketch plan untuk sketch bulat untuk cutting. Nah seperti ini, kemudian kita mirror, cut mirror ya supaya kiri kanan sama. Oke. Nah kemudian baru kita fillet untuk selanjutnya dibuat kaca. Namun sebelumnya kita kasih fillet dulu di bagian ini depannya. Sebelum di bagian atas kita fillet bagian depan dulu. Kalau kiranya udah bagus baru kita fillet sudut yang bagian atas. Nah sepertinya udah bagus, kita coba lihat dulu ya. Oke, kalau sudah kita buat profil kaca depan. Kita bentuk sketch bagian sisi kiri dulu, kemudian kita mirror, kita cut. Oke. Nah kemudian dari sini kita buat kacanya ya. Sebelum itu kita fillet dulu untuk menentukan kira-kira posisinya. Oke, kira-kira udah agak bagus. Nah kemudian kita fillet juga sisi-sisi yang masih berbentuk sudut. Kemudian kita 3D sketch, kita pakai sketch dari sudut yang tadi yang sudah kita cut, kita convert ke sketch. Nah kita udah membuat garis untuk pembuatan kaca. Kemudian kita kasih profil di kaca bagian atas, kemudian kita kasih dimensi untuk menentukan posisi 3D nya, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian kita close dulu dan kita buat sketch 3D baru sebagai guidance-nya daripada surface. Oke. Nah ini guidance-nya itu harus di luar 3D sketch sebelumnya ya. Ini harus close dulu dari 3D sketch dan kita buat 3D sketch baru sebagai guidance. Nah jadi yang untuk surface-nya, untuk fill atau pengisinya itu pakai 3D sketch 1, kemudian guidance-nya pakai 3D sketch 2. Hasilnya seperti ini. Nah kemudian pada bagian depan kita kasih radius karena sepertinya terlalu lancip, kurang begitu estetik. Sorry, kita chamfer dulu. Kita lihat lagi apakah sudah
bagus atau belum. Nah, bagian depan juga kita perbesar filletnya karena masih terlalu lancip. Nah, udah kelihatan aerodinamis. Kita lanjut lagi, kita gedein lagi. Nah, udah bagus ya. Oke, kita lanjut. Bagian depan kita moncongnya kedepanin, namun akan kita potong. Nah, jadi seperti terlihat lancip di bagian hidung. Oke, kita potong lagi, namun kita potong bagian bawah saja, jadi atasnya kita nggak potong, kita pakai sketch saja ya. Oke, kita potong, kita tambahin dari yang tadi. Oke, nah kemudian kita kasih fillet supaya tidak terlihat kotak-kotak dan aerodinamis. Bagian depan yang menggaris juga kita fillet biar tidak terlihat garisnya. Kemudian pada bagian saluran udara kita kasih chamfer juga biar tidak terlihat kaku, dan aliran udara juga seperti lebih banyak ruang. Oke, kemudian chamfernya sudutnya kita perbesar supaya tidak lebih landai. Kita coba pada bagian kiri. Nah tuh, namun pada bagian kiri sepertinya tidak bisa. Sepertinya kita akan melakukan cutting, kita mirror saja. Kadang-kadang ada sih hal seperti ini, memang bisa kita perbaiki manual, cuman lama. Kita pakai profil yang kanan saja, kita bagusin. Oke, kita bagusin, kita kasih fillet dulu. Nah kemudian kita kembali ke right plane, kemudian kita potong sketch, potong sebelah kiri ya kalau kita lihat dari depan. Kalau sudah kita potong, kemudian kita mirror, namun kita bagusin dulu untuk profil sebelah kanannya dari depan ya, dua dulu, kemudian kita mirror. Nah hasilnya sudah sama. Oke, nah kemudian kita kasih thicken, jadi dari yang sebelumnya surface kini menjadi bentuk body ya, ada punya ketebalan. Namun jangan lupa jangan mengklik merge karena dia bakal menjadi satu dengan body yang lain, kan susah mengeditnya. Nah gitu, kita merge nya kita di unclick supaya terpisah. Kita kasih bentuk model kaca dengan merubah visualnya, dari pilih color body dulu, habis itu baru illuminationnya di bagian transparansi kita perbesar. Oke, kemudian pada bagian body kita rubah lagi, kita kasih warna yang sesuai lagi. Memang cocoknya sih abu-abu ya. Oke, nah namun pada bagian belakang seperti kurang besar, kita akan coba kasih cover untuk rantai. Kalau seperti yang saya lihat di jalan itu, untuk covernya Ninja yang 250 atau Ninja 250 yang lama, baik yang model yang belum 4 piston ya, masih 2 piston, itu sebenarnya udah bagus sih. Jadi simpel, ada covernya, walaupun plastik tapi dia terlihat bagus, nggak banyak profil yang bikin jelek ya, profilnya sederhana, bagus sih. Kita adopsi dari itu. Oke, kemudian
di bagian sini agak ragu kalau kita bikin satu, takutnya nanti malah tidak kuat atau gedar. Kita coba kasih dengan 4 bracket, walaupun dari samping terlihat 2, namun dari sisi belakang itu kita kasih double ya. Jadi kalau dari samping berarti ada 4. Kemudian kita fillet bagian sisi-sisinya supaya terlihat bagus. Kemudian selanjutnya kita sel. Pada bagian yang bolong kita klik. Nah, kita klik semua. Kemudian kita kasih ketebalan, untuk sementara kita kasih 5 mili. Entah itu nanti bahannya plastik atau aluminium. Kita lihat ya, plastik juga sebenarnya nggak masalah karena udah bagus. Single arm model pipe, model pipa. Nah, bagian belakang ini dulu sudah pernah kita sel. Kita coba padatkan lagi, kita move bagian mukanya. Nah, kemudian berisi lagi. Pada bagian radiusnya kita bentuk kotak lagi, karena kita akan edit dia supaya lebih besar dan lebih tinggi pada bagian belakang. Oke, kita delete face, kita klik bagian semua radius ya. Kita tandai biru pada semua radius dengan tujuan untuk supaya bisa di move bagian face nya. Oke, kita face di move ya, kiri kanan. Oke, udah agak gede, terlihat bagus. Kita lihat dari sisi belakang, kiri kanan. Kita tambahkan lagi body untuk supaya lebih besar. Pada bagian berikan bawah kita buatkan body. Sebenarnya body ini bisa untuk separator ya, untuk pemisah yang knalpot. Nanti kita tambahkan di sini untuk bisa antara knalpot kiri dan kanan. Oke, kemudian kita lihat, kita terlihat agak bagus serasi. Nah, bagian knalpot bawah ini kita potong lagi supaya tidak terlihat gede di belakang. Oke. Nah, kemudian udah bagus, kita putar lagi. Udah bagus ya. Kemudian selanjutnya kita move juga bagian atasnya supaya terlihat lebih berisi lagi. Oke, jadi antara bagian kepala sama bagian buritan itu sama besar, jadi nggak terlihat besar di depan saja ya. Selanjutnya kita ada yang perlu di fillet lagi, cuman kayaknya lebih bagus nggak di fillet ya, seperti tambahnya kita hapus lagi. Ada yang sedikit berbentuk sudut dan ada beberapa yang berbentuk fillet, terus kita selasikan, jadi nggak harus sudut-sudut semua, nggak fillet semua enggak, jadi kita harus serasikan posisi mana yang harus fillet, posisi mana yang harus sudut. Kemudian akan kita coba pindahkan knalpot dari sebelumnya di sebelah kanan satu sisi seperti hardware, nanti akan kita coba pindahkan ke bagian atas. Kita coba opsi di luar dulu ya, kita coba seket knalpot di bagian luar. Coba kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa.
di luar swing arm ya, walaupun sih sebenarnya agak bagus di dalam swing arm, mepet dengan shock absorber belakang. Oke, kita coba lihat dulu kalau bagian luar seperti apa. Kita coba kecilkan radius untuk supaya profilnya tidak berbentuk sudut. Oke, kita rubah lagi posisinya dari yang di tengah ke samping. Oke, kita coba perbesar. Oke, seperti inilah hasilnya. Untuk knalpot bagian luar arm ini sepertinya kurang bagus, bodinya jadi nambah lebar ya. Kita coba untuk dirubah ke bagian dalam supaya lebih menghemat tempat. Oke, kita bentuk profil supaya tidak bentrok terhadap shock absorber. Kita kasih radius. Oke, kita kecilin lagi. Kita coba dulu, walaupun sepertinya untuk jika dipasangkan kiri kanan nanti akan susah pemasangan dari shock absorber ya, kalau dihimpit dengan pita knalpot. Kita coba dulu hasilnya seperti apa. Oke, kita kasih fillet pada sket. Kita coba. Kurang bagus ya sepertinya. Ketika bongkar shock absorber juga susah juga karena bagian kiri dan kanannya tertutup. Kita coba untuk membuat rubah di bagian ujung lagi. Coba kita ke atasin lagi. Sebelum itu kita sejajarkan dulu antara kiri dan kanan supaya profilnya sama. Oke, kita hapus sket yang tidak terpakai. Jangan lupa untuk jaraknya juga kita samakan. Oke, kira-kira seperti ini. Kita kasih fillet. Oke, fillet, close. Kemudian kita buat struktur. Oke, nah, sepertinya lebih bagus. Kemudian selanjutnya kita buat profil muffler. Jadi depannya diameternya sama, namun pada bagian belakang diameter lebih besar. Kemudian kita cut. Kita juga rotate face-nya supaya tidak sejajar. Nah, kita ke bawahin lagi supaya air juga tidak mudah masuk. Oke, kita delete model yang lama. Kemudian selanjutnya akan kita mirror. Coba kita hapus ya, karena susah. Kita fillet saja. Langsung saja kita lock, kemudian kita sel, kita kasih ketebalan. Namun sebelum itu kita pastiin lagi untuk sketsa antara kiri dan kanan supaya sama, jadi knalpotnya juga nanti tidak berbeda mirrornya antara kiri dan kanan. Oke,
Sebelumnya kita sel dulu, kita kasih lubang solet. Ada bagian yang tidak bisa di sel, kita klik ambil warna biru. Nah jadi kemudian kita mirror. Oke, ada bagian yang tidak sama, kita samakan, kita kembali ke sketsa. Mungkin panjang antara sketsa kiri dan kanan berbeda tadi, kita perbaiki lagi, masuk ke sketsa 3D lagi, kiri kanan kita samakan. Oke, nah, kita lihat pas sudah menyatu, masih belum. Coba kita lihat sekali lagi. Sebelumnya kita delete dulu. Oke teman-teman, sepertinya cukup sekian. Untuk selanjutnya akan kita lanjut dengan pembuatan model vendor jika memang diperlukan ya. Nanti akan kita lihat perlu kita kasih atau enggak. Kemudian nanti bagian over lantai akan kita detailkan. Kemudian akan kita lanjutkan di beberapa pemodelan part-part yang belum dibuat, kaliper, kemudian stang, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekian saja pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekian.